Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama pada pagi hari menjelang siang ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kehadiran kita di sini merupakan bagian daripada tanda cinta Allah kepada kita semua, yang membuat kita hari ini tergerak hatinya, melangkahkan kakinya sehingga kita bisa sampai hadir dan duduk dari salah satu acara perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya langkah-langkah kita akan menjadi saksi esok di hari akhirat bahwa kita pernah melangkahkan kaki untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu ajaran Allah dan Rasulnya. Kita pernah melangkahkan kaki dalam ingin menghadiri perayaan Maulid Nabinya, yang tentunya semua langkah-langkah ini nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kita sebagaimana yang kita sama-sama ketahui. Jalan menuju surga itu tidaklah mudah. Jalan untuk kita sampai kepada surga itu tidaklah mudah. Surga itu mahal. Bukan karena surganya yang mahal, tetapi yang membuat surga itu mahal karena di dalam surga ada manusia yang paling berharga di sisi Allah. Yang membuat surga itu mahal bukan karena surganya, tetapi karena kekasih hati kita semua, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di dalam sana. Itulah mengapa orang-orang saleh, mereka yang udah tahu dan udah faham akan kedudukan Nabi, mereka tidak mendambakan surga karena surganya, tetapi mereka jadikan alasan mereka menginginkan surga karena Nabi ada di dalamnya. Karena Nabi ada di dalam surga. Kalau kita hari ini masih di levelnya berdoa pengen surga, kalau kita hari ini masih berada di levelnya takut api neraka, kita ngebayangin api takut, kita pengen masuk surga. Kenapa? Karena barangkali kita belum betul-betul mengerti akan sosok kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan, setiap hari kita duduk di maulid, tiap hari kita hadir kajian, tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, kedudukan Nabi Muhammad makin kita fahami dan makin kita kenali. Sehingga membuat apa? Membuat kita memahami bahwa berada di surga tanpa Nabi samalah tiada artinya. Berada di dalam surga, jikalau surga itu tidak ada Nabi, maka hakikatnya kita seperti berada di dalam rumah yang sangat megah, berada di rumah yang sangat indah, tapi orang yang kita cintai tidak berada bersama dengan kita. Apa bu rasanya?
punya rumah cakep banget, rumah indah betul, tapi sayang punya disayang, suami gak ada sama kita, anak yang kita sayang gak bersama dengan kita, atau siapapun orang yang berharga bagi hati kita, mereka tidak bersama dengan kita. Apa nikmatnya tinggal di rumah megah itu? Begitulah juga kiranya perumpamaan seorang mukmin yang beriman. Mereka hanya ingin masuk ke dalam surga, tapi mereka lupa minta surga yang ada Nabi Muhammad. Maka mereka akan duduk di dalam istana, mereka akan merasakan kenikmatan akan indahnya surga, tapi mereka tetap akan merasakan hampa karena kekasih hatinya tidak ada di dalam sana. Makanya ulama kalau doa enggak nanggung-nanggung. Pengen doa dapatnya surga Firdausil A'la, surga tertinggi. Walau amal kita masih terbilang sedikit, tapi setidaknya cinta kitalah yang akan mengantarkan kita bisa sampai berada di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat mereka berjuang dengan sedemikian rupa, bahkan mereka rela menumpahkan darahnya dan mempertaruhkan nyawa, sampai tidak sedikit dari sahabat yang kehilangan nyawanya. Mereka semua tidak berani mengakui bahwa amalnya mampu mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Gak ada yang berani, Bu. Gak ada yang berani ngaku sholatnya udah bener. Gak ada yang berani ngaku sedekahnya udah banyak. Gak ada yang berani ngaku kalau dia udah jadi orang baik. Tidak seorang pun dari mereka berani mengaku kalau mereka udah lurus. Tetapi satu-satunya yang mereka jadikan sebagai acuan di dalam semangat mereka untuk berjuang, mereka mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya al-mar'u ma'a man ahab. Orang nanti katanya akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kata sahabat, kami tidak pernah gembira seperti gembiranya kami masuk dalam Islam. Ya, masuk dalam Islam tuh bikin sahabat girang, Bu. Tapi setelah Islam tidak ada yang lebih bikin kami gembira melainkan kami dengar hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang mereka cinta. Tanya sama hati kita, yang kita cinta siapa? Yang sudah ada di dalam hati kita sebagai sosok manusia yang kita cinta itu siapa? Alhamdulillah, salah satu duduknya kita di Maulid adalah salah satu pembuktian di hati kita insya Allah punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sudah menjadi manusia yang paling kita cinta? Nah, ini pasti di hati kita beda-beda jawabannya. Apa Nabi sudah menjadi nomor satu yang paling kita cinta? Sebagaimana Nabi telah memberikan gambaran kepada kita bahwa kesempurnaan iman itu terukur dari besarnya kadar cinta kita kepadanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi. Perhatikan hadis Nabi, kamu itu tidaklah sempurna imannya sampai aku, Allah itu lebih, bayangin, Allah dan Rasul lebih kamu cintai daripada, ada daripadanya. Daripada siapa? Daripada orang tuamu, daripada anakmu, daripada hartamu, bahkan daripada dirimu sendiri. Kalau kita ditanya cintaan Allah dan Rasulnya apa cintaan orang tua? Jawabnya harus jujur. Mikir kan kita, saya cintaan siapa ya?
Allah dan Rasulnya apa orang tua? Oh ternyata orang tua udah lewat. Allah dan Rasul lebih unggul daripada orang tua. Tanya lagi, sudahkah Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada pasangan hidupmu? Karena kadang-kadang kita perempuan nih lemahnya kan sama dia. Saya bilang sama dia aja. Kalau sama pasangan hidup aja Allah dan Rasulnya gak mau dikalahin, apalagi sama dia yang belum halal. Kan gitu. Kalau yang halal aja Allah sama Rasulnya gak mau dikalahin, lah gimana sama yang belum ijab qabul? Gimana sama yang belum angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka tuh belum, saya nikahkan kamu belum, baru rencana. Itu juga kalau jadi, gitu. Itu baru rencana, itu juga kalau jadi. Tapi hebatnya, subhanallah gitu ya, kita bisa ngalahin kepentingan Allah dan Rasulnya hanya karena perasaan kita. Yang memang sudah Allah katakan bahwa manusia itu khuliqa halu'a. Manusia kenapa? Manusia itu emang labil. Labil banget. Kalau lagi ditimpa ujian, protes aja bawaan. Lagi dikasih seneng, lupa sama dirinya. Manusia. Makanya Allah bilang, manusia itu emang punya emosi labil. Kapan dia mulai ingat sama Allah sama Rasulnya? Biasanya. Kalau udah kepepet, udah darurat, udah gak punya option, udah kagak ada pilihan, ujung-ujungnya yang dipilih siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau udah gak ada lagi nih bahu untuk bersandar, gak ada lagi tempat di mana mereka bisa meminta pertolongan, baru ujung-ujungnya dia ngapain? Ambil sejadah buat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu masih ada pundak untuk bersandar, masih belum ketemu sejadah. Waktu mereka masih dikasih berbagai macam kenikmatan yang bikin mereka lupa kepada Allah dan Rasulnya, belum ingat sejadah. Tapi begitu semua orang udah tinggalin dia, semua orang udah tutup pintu dari dia, semua orang udah gak ada lagi yang mau angkat teleponnya dia, ada siapa? Ada Allah dan Rasulnya yang selalu terima dia. Makanya kalau bilang Allah sama Rasulnya itu pantasnya ditaruh paling atas, emang benar banget. Emang benar. Karena selama ini manusia suka salah naro. Kenapa lafzul jalalah harus ditaruh di atas? Ya emang menempatkan bahwa Allah dan Rasulnya memang layak untuk paling atas. Habis gitu tanya lagi hati kita, apa kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kamu cinta pada anak-anakmu sendiri? Ayo orang tua, para jemaah, ibu-ibu muslimah, bagaimana hubunganmu sama anak-anakmu? Sudahkah kau mencintai mereka? Nomor ketiga setelah Allah dan Rasulnya yang perlu kau cinta? Atau justru kau jadikan mereka cinta butamu semua? Sehingga Allah berkali-kali menyinggung para orang tua di dalam Al-Quran. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berapa kali Allah singgung, jangan sampai anak bikin kamu lupa ya sama saya. Jangan sampai gara-gara anak sholat zuhur jadi 2:30 ya. Jangan sampai gara-gara anak asarnya jadi lewat ya. Jangan sampai gara-gara anak ngantuk sampai subuh kesiangan ya gitu. Jangan sampai itu disinggung sama Allah. Allah gak mau dijadiin nomor kesekian.
Anak memang harus dicinta dan memang kudu dicinta, tapi nggak boleh jadi nomor satu. Nomor satu tetap Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu kamu mau taruh siapa aja. Makanya ulama ngajarin dalam kaidah hidup mau cinta tuh boleh sama siapa aja. Kan Nabi juga udah bilang di dalam hadis qudsinya, ahbib masyita fa innaka mufarigun bih. Kamu boleh cinta sama siapa aja, toh nanti juga kamu berpisah sama dia. Mau cinta sama siapa aja boleh, tapi cinta perlu syarat. Sebelum kamu mencintai siapapun manusia, maka yang perlu kamu letakkan pada cinta pertama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah dan Rasulnya ukur keimanan kita. Ustazah, gimana sih cara ngukur cinta sama Allah, cinta sama Rasul? Saya kok sampai sekarang gak paham-paham. Berarti belum pernah rasain cinta. Karena emang rasa cinta bedanya di mana? Cinta sama cinta. Seperti orang-orang beri perumpamaan, cinta yang indah itu adalah cinta tanpa pertemuan, tapi ada kerinduan. Ketemu mah nggak pernah, tapi kok bisa rindu? Itu benar cinta. Ngaku cinta, tapi ketemu berantem mulu, bukan cinta. Ayo ngaku di sini yang ngaku cinta sama pasangannya, tapi kalau ketemu kesel mulu. Ayo. Di sini siapa yang bilang ngaku cinta sama anak, tapi ketemu bawaannya pengen ngomel mulu? Itu kira-kira cinta bukan? Coba tanya sama hatinya. Kalau ada orang nanya gimana sih cinta Allah, cinta Rasul, kok saya dari dulu gak ngerti-ngerti, pernah jatuh cinta gak? Kalau dia emang seumur hidup belum pernah jatuh cinta, percaya saya Bu, kalau dia gak tahu rasa cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seumur hidup kamu pernah ngerasain cinta, walau cintamu hanya pada pasangan, atau cintamu pada anak, atau cintamu pada orang tua, kamu harus tahu cinta tuh ya begitu rasanya. Tapi ulama sufi bilang gini, tapi kamu tahu gak cinta yang indah tuh yang bagaimana? Itu cinta yang indah itu cinta tanpa pertemuan, tapi ada kerinduan. Mirip orang sufi cinta sama Allah gak pernah ketemu sama Allah. Cinta Rasulullah gak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi mereka rindu. Azan belum udah nungguin mau sholat, kangen pengen sholat. Ada yang pernah kangen sholat di sini? Ada yang pernah kangen sholat? Dikit kan? Dikit. Ada yang pernah kangen yang dicinta di sini? Pernah ngerasain kangen? Kangen anak, ibu-ibu anak yang di pondok seminggu sekali ditelepon, sebulan sekali disamper. Kalau yang cinta sama anak, kata kenapa harus disamper? Gak perlu juga kali disamper. Saya dulu waktu belajar kadroman gak ada yang nyamper, gak pernah disamper-samper saya. Orang sekarang sebulan sekali nyamper, diizinin sebulan 2 kali dia nyamper. Kata kenapa kangen sama anak? Tahu gak tuh rasa kangen? Kangen yang mendorongmu ingin berjumpa, rindu yang mendorongmu ingin mendekat, rindu yang membawamu pada langkah demi langkah yang membawamu semakin dekat. Itu kan rindu. Kata orang bilang gak bisa ketemu, dengar suaranya deh. Sangkingan rindu, itu tuh cinta yang nguatin. Yang bikin manis kan rindunya. Coba punya cinta tapi gak punya rindu, apa tuh rasa cintanya? Makanya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain Bu, wah, luar biasa cinta sama Nabi. Sampai katanya begitu Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah, apa tuh katanya? Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq enggak jarang, sering duduk di makam Nabi sambil nundukin kepalanya, menumpahkan air matanya sambil berkata, wasyaugah ya Rasulullah, aku rindu betul padamu duhai Rasul.
Rindu betul padamu duhai Rasul. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal bin Rabah sampai mimpi-mimpi disamper Nabi. Rindu yang membuat dia mengelak, gak mau deket-deket sama Madinah. Ujung-ujungnya bikin apa? Bikin dia pun ditarik sama yang dicinta. Orang cinta tuh deket, bukan ngejauh. Enaknya kalau cinta sama Nabi begitu. Coba cinta sama orang biasa, jual mahal, ngejauh dikit. Ditelepon gak diangkat, diajak jalan gak mau. Kira-kira mau diajak lagi? Itu manusia. Tapi Nabi, cinta sama Nabi, kita ngejauh ditarik. Kita ngejauh ditarik. Sini, kenapa? Karena Nabi lebih kepengen deket sama kita daripada kamu yang pengen deket sama Nabi. Makanya Nabi belum ketemu sama kita tapi udah bikin meeting point. Tahu udah bikin meeting point? Udah bikin di mana tempat kita nanti ketemu. Kalau bahasanya orang yang pernah jalan sama tour bareng-bareng, nah nanti disebut ada meeting pointnya di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di sini ya. Yuk yang pada mau jalan-jalan ke sono nanti ketemu lagi di sini ya, gitu. Kita belum ketemu Nabi, tapi Nabi udah bikin nanti ketemu saya di sini ya. Kenapa Nabi sampai sebegitunya? Karena dari besarnya cinta Nabi sama kita semua. Makanya dibilang apa? Taruh Allah sama Rasulnya paling atas. Di mana Ustazah tempat Nabi itu ngasih janji sama kita kalau ketemu nanti di sini? Yang mau cari Nabi gampang. Saya tunggu kamu di telagaku, kata Nabi. Jadi besok tuh pesan saya, ibu-ibu mau nyari Nabi kemana-mana gak usah repot tanya mana telaga Nabi, di situ Nabi kamu bakal ketemu. Karena Nabi nungguin umatnya semua bisa sampai ke sana. Makanya harapannya apa? Yang kakinya sering ngelangkah ke majelis ilmu dengan niatan yang baik, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan besok kakinya dibuat sama Allah ringan langkahnya sampai pertama ke telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu taruh Allah sama Rasulnya yang pertama. Terus waktu Nabi SAW ajarin juga sahabat, kemudian siapa lagi yang perlu kita tanamkan di dalam hati untuk kita cintai? Kalau mau cinta tuh bagaimana Rasul? Cinta sama siapa lagi? Bagaimana caranya? Kata Rasul bilang, mau cinta sama siapa aja silahkan, tapi dengan syarat kamu cinta mereka karena mereka orang-orang yang cinta kepada Allah. Jadi kalau mau cinta sama siapa? Sama orang yang cinta sama Allah. Ini hati ini mahal. Jangan gampang masukin sembarangan orang ke dalamnya. Jangan gampang idola-idola sama orang sembarangan. Kadang-kadang kan yang bikin sedih anak-anak muda, wallpapernya aja orang yang gak sujud. Kadang-kadang yang bikin sedih kan tahu-tahu ada poster di rumahnya orang yang gak sujud sama Allah. Kata Rasul, kalaupun kamu mau cinta sama orang selain Allah dan Rasulnya, cintalah kepada mereka. Karena mereka dicinta Allah atau mereka adalah orang yang mencintai Allah. Tuh, berarti siapa Ustazah kira-kira? Coba yang Allah cintain siapa? Orang tuamu. Cinta sama mereka, cinta sama orang tua dapat pahala, walau dia megelin kita, walau dia nyusahin kita, walau dia ngegoda hati kita. Tapi kita belajar cintain mereka, cinta kita cinta yang benar. Emang orang tua gak semuanya nyenengin, tapi kita belajar cintain orang tua, karena dibalik cinta sama orang tua ada cinta Allah kepada mereka. Apalagi orang tua yang udah lanjut usia, ngomong salah dikit aja marah dia. Apalagi orang tua yang sudah tua rentan, kita hilang sedikit marah dia. Makanya kata ulama bilang, Bu,
Nggak banyak orang dikasih nikmat bisa ngerawatin orang tua sampai tua. Nggak banyak orang dikasih nikmat bisa ngejagain orang tua sampai tua. Bagi siapa yang dikasih nikmat menjaga orang tuanya sampai mereka usia tua, kamu beruntung karena kamu dapat jackpot. Karena kebanyakan orang nggak dapat. Masih muda-muda orang tuanya udah nggak ada. Atau masih umur 60, 70 udah nggak ada. Tapi orang tua sampai umur 80, 90 masih ada. Itu jackpot. Itu asal tahu tuh, biar simpen di dalam hati yang benar. Gitu. Jadi cinta sama orang tua itu benar. Benar, cinta sama orang tua benar. Tapi setelah Allah dan Rasul kamu taruh, lalu cinta siapa? Pasangan yang halal bagimu. Cinta sama pasangan yang halal, yang jelas memang sudah Allah halalkan untukmu. Baik-baik. Zaman sekarang herannya demennya sama yang gak ada hubungan. Zaman sekarang orang demennya malah gak ada ikatan. Saya kira dulu kalau ceramah hati-hati sama yang bukan mahram cuman buat anak remaja. Ternyata sekarang ceramahnya merata. Yang enggak remaja, yang enggak emak-emak, yang enggak ibu-ibu tua, maafin, semuanya diingetin, Bu, sama yang bukan mahram jaga jarak ya. Karena kadang-kadang yang udah tua merasa udah tua, pede banget dia ngegandeng yang muda-muda. Kan banyak tuh yang begitu, viral apa kagak yang begitu? Banyak. Makanya bisa disebut apa? Tua ketemu berondong. Banyak kan yang begitu. Kalau ketemu berondongnya mah nggak masalah, yang penting nikah. Yang ditakutin cuma buat senang-senang doang. Kata kan kita udah tua, dia mah reken cucu kita. Nggak ada dalam hukum mah begitu. Sama ma'udzubillah min dzalik, perempuan sama perempuan, ya Allah. Udah mau umurnya berapa aja baik-baik sukanya sama tetangga orang. Baik-baik lukanya sama sukanya sama siapa? Sama lelaki orang. Jaga. Sekarang nasihatnya bukan cuma buat anak muda, ternyata merata. Karena ternyata dulu orang-orang bikin cinta setelah menikah. Cinta setelah menikah itu sama pasangan halal. Sekarang ketemu cinta setelah menikah justru sama yang gak halal. Ini gak mau tepok jidat. Ini zaman sekarang. Emang yang halal dibikin megelin, nyumpekin, gak enak dilihat. Perasaannya di belakangnya ada genderuwo terus. Tahu gak? Sama Bu. Yang eno juga ngelihat ibu begitu juga. Perasaan di rumah baru ngomel-ngomel dikit, perasaan kuntilanak yang lagi ngomong. Asal tahu aja. Bener, kelihatannya kayak begitu. Giliran di rumah, ya kuntilanak, ibu ngomongnya cuman hati-hati. Itu kayak ketawanya kuntilanak kedengerannya di rumah. Berisik banget rasanya. Tapi kalau ngomong di luar, wah ibu dicakepin banget dah. Padahal ngomongnya biasa. Tapi setan bikinnya suaranya merdu banget. Karena kan emang perempuan kalau keluar begitu setan ngikut di belakang. Kalau keluar rumah setan cakepin muka dia, sampai rumah setan jelekin muka dia. Biar ibu tahu. Ibu kalau keluar rumah sama setan muka jelek dibikin cakep. Tapi ibu masuk rumah muka cakep dibikin jelek. Makanya wasiat Habib Umar sederhana, nyampe rumah baca ayat kursi, jangan ninggal. Karena yang ditakutin apa? Begitu keluar rumah setan ngintil, mukanya dicakepin sampai semua orang nengok, dan dia menggirang digituin. Dilihat, tapi begitu sampai rumah sama setan apa? Mukanya dijelekin. Ustazah ngomong kayak gitu gimana? Lihat tuh kenapa anak yatim banyak yang gak suka. Karena secara ilustrasinya anak yatim sama setan itu mukanya diabuin. Setan bikin mata kita tuh ngelihat anak yatim gedek aja bawaannya.
Makanya orang yang punya iba sama anak yatim hebat. Karena banyak orang yang sama Allah betul-betul itu hijabnya setan ditunjukin sama dia. Setan kasih abu mukanya, dia ngelihat tuh nih anak dekil banget. Banyak lihat anak yatim tapi yang kelihatannya dekil, yang bikin dekil siapa? Setan. Yang bikin dekil setan. Tuh perhatiin, ibu juga di rumah dibikin upik abu. Tahu upik abu? Tahu nggak? Makanya yang laku di rumah daster mulu. Jadi upik abu. Kalau di rumah ketemu daster lagi. Oh, karena katanya bolak-balik dapur repot ngomong gitu. Emang setan begitu. Kata setan nih baju sorga gitu. Ya, pas sampai di rumah upik abu, baju sorga girang. Dia lupa. Bikin cakep sama siapa, emang dia maunya begitu. Jadi di rumah tuh emang tempatnya kita buang semua jeleknya kita ada di situ. Tapi giliran keluar dibikin cakep, siapa yang punya aturan? Setan. Anak bagian daripada yang perlu kamu cinta. Cinta sama anak harus. Pahala nggak cinta sama anak? Pahala, asal benar cintanya. Saudara, seluruh umat Islam, tapi dengan syarat cintai mereka karena Allah. Begitu juga yang dicinta Allah, siapa lagi? Ulama. Baik-baik benci sama ulama. Benci sama ulama dosa. Apa aja Bu? Apa aja? Dalam kasus apa aja? Saya selalu bilang, kalau ada tokoh agama sedang dicela-cela, terlepas perbuatannya apa, jaga mulutmu, jangan ikut mencela. Karena hakimnya bukan kamu. Dah, kita kan orang Islam. Harusnya kita malu gak? Kita malu. Ini sedihnya yang komentar orang Islam semua. Aduh. Saya sampai di chat sama orang nanya, Ustazah, apa tanggapan Ustazah? Penting amat saya ngasih tanggapan. Ngapain saya ngasih tanggapan gak ada pentingnya? Saya bilang bukan urusan saya dan gak mau tahu urusannya. Kita hati-hati. Kenapa? Kan satu yang jelek kebawa semuanya ikut jelek. Nanti kalau itu berita semakin diangkat terus, yang rusak kepercayaan orang kepada tokoh agama. Itu jaga. Nabi Muhammad SAW minta kita cinta sama mereka. Sekarang orang lagi coba bagaimana caranya kejelekan-kejelekan tokoh agama itu diangkat. Makanya sekarang yang keluar malah kasus yang zaman kapan keluar semua, video yang zaman kapan keluar semua. Kita bukan ranahnya begitu. Kita diajarin apa? Cinta ulama. Cintanya sama ulama yang baik-baik, yang benar, yang penting cinta ulama. Ada ulama salah jalan, saya mah ingetin kepada majelis saya di mana tempat, bukan kapasitas kita. Siapa aja boleh ngehujat, silakan, itu mulut-mulut dia. Tapi ada Allah dan Rasulnya yang lebih pantas untuk menilai siapa yang perlu dinilai. Kita mah siapa? Gak usah nilai-nilai, diem aja. Kalau urusannya sama ulama gak mau ikut-ikut. Semua yang kita lihat salah, garis bawahi, jauhi diri kita dari perbuatan itu. Semua yang kita lihat baik, garis bawahi, ambil pelajarannya dari situ. Nah itu aja hidup kita, qaidahnya gitu doang. Tuh. Karena Rasulullah gak ngajarin kita jadi pencaci, Rasulullah gak ngajarin kita jadi penghina, Rasulullah gak ngajarin kita untuk menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Qaidahnya begitu, kan udah belajarnya dari Nabi. Jaga mulut kita. Nauzubillah min dzalik. Allah. Dari situ apa Bu? Cinta Allah, cinta Rasul. Terus apa lagi yang perlu kita tanamin? Kata Rasul, tanamin di hatimu benci. Kepada siapa nih benci? Kepada orang tua.
awas. Suami, awas. Anak, awas. Saudara, awas. Sama siapa? Umat Islam, awas. Sama ulama, awas. Lalu sama siapa? Bencilah terhadap kekafiran, bukan orang kafir. Bencilah terhadap kekafiran seperti kebencianmu tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Bencinya sama apa? Kekafiran. Allahumma karrih ilal kufra wal fusuq wal isyan. Jadi yang dibenci apa? Kekufuran, kemunafikan, dan kemaksiatan. Kita perlu benci sama tiga ini. Sama orang ada nggak di sini benci? Baik-baik. Orang biasanya yang banyak benci dadanya sakit mulu. Orang yang banyak nggak demen, dendam, dadanya sakit terus. Oh, itu dijaga. Kata Rasul benci, tapi bukan sama orang. Kita disuruh benci sama kekufuran, sama kemunafikan, dan sama kemaksiatan. Jadi kalau sama yang namanya kufur, ya Allah jauhin diriku dari kekufuran karena aku takut kalau sampai aku kebawa menjadi orang kafir. Sama kemunafikan, ya Allah jauhin diriku dari kemunafikan, jangan sampai nih muka punya muka lain, di belakang punya muka lain. Jangan sampai di depan muka begini, di dalam mukanya beda lagi. Naudzubillah. Anda bilang jangan sampai punya dua wajah. Ada yang punya dua wajah? Ada nggak? Setiap orang punya wajah-wajah, muka, ada juga hati. Apa yang kelihatan di mukamu harus sama dengan apa yang ada di hatimu. Jangan sampai beda. Jangan sampai munafik. Benci nih, jangan sampai ya Allah punya sifat munafik. Karena orang munafik nih bahaya. Sampai yang terakhir, maksiat. Kalau mau benci sama itu aja udah. Kemaksiatan jauhin ya Allah, jangan sampai bikin saya suka. Ibu tahu nggak? Maksiat itu memang nyakitin. Maksiat itu memang punya dampak buruk. Tapi masalahnya Bu, setelah maksiat itu dampaknya jauh lebih buruk daripada maksiat lagi kamu jalani. Contoh, ibu nih lagi ngomongin orang, itu buruk. Tapi abis ibu ngomongin orang, ibu tahu nggak punya efek samping? Yang orang selama ini fokus maksiatnya, tapi lupa kalau maksiat punya efek samping. Apa efek sampingnya maksiat? Abis kita buat dosa, kita ngerasain sholat kagak enak, hadir kajian gak enak, zikir gak enak, sedekah rasanya gak enak, bawaannya gak enak, sumpek. Ternyata dia gak nyadar kalau keluhan yang lagi dia rasa efek samping dari maksiat yang dia perbuat. Jadi sebenarnya berbuat maksiat itu yang lebih gak enaknya abisnya, biasnya, bekasnya. Sama Bu, kayak kita ngerjain toat. Kadang-kadang ngerjain toat kan gerah. Duduk di sini kaki pegel, keringetan, kadang-kadang ngucur. Ini mah enak tempatnya, alhamdulillah. Biasanya kaki pegel, keringet, ngucur. Apalagi perut lapar. Apalagi tuh keluhan-keluhan ibu deh. Udah pada tahu deh begitu. Awalnya berasa berat, di sini bukan main. Barangkali kalau kita lagi hadir taklim, duduk sempit, nggak nyaman. Lagi kepengen kue, begitu keluar udah ngacung-ngacung tangan, nggak lewat tuh kue di depan kita, nggak dapet tuh bagian kita. Ya Allah, biarin. Begitu kenapa Bu? Karena efek dari taat
juga dirasa setelahnya. Ibu duduk kajian nih, ntar efeknya panjang tuh. Pulang ke rumah, marah-marahnya berkurang. Pulang ke rumah, sholatnya jadi enak. Pulang ke rumah, hati jadi lapang. Pulang ke rumah, hati jadi tenang. Sampai apa lagi? Zikir jadi khusyuk. Itu dari mana? Efek samping dari taklim. Efek samping dari duduk di majelis ilmu. Kebawa sholatnya jadi enak, ibadahnya jadi enak, semuanya jadi enak. Sama kalau udah kecantol maksiat, nauzubillah min zalik, tuh waktu kita kena batunya, kena dosanya, tapi efek biasnya. Ya Allah, sholat kok males, sholat kok gak enak, sholat kok gak nyaman. Ingat, kita semua duduk di sini, kita berharap meraih syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingetin lagi, ingat Bu, surga tuh mahal. Surga mahal. Surganya yang mahal atau karena siapa yang di dalam surga? Di dalam surga yang dimaksud dengan surga yang mahal, yang di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang pengen masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka dia perlu melakukan sesuatu yang mana semua itu bisa nganterin kita bisa sampai ke dalam surga. Ingat, modalnya cinta. Karena kalau amal mah ya Allah, amal kita seberapa sih? Sebanyak apa sih? Tapi kita jujur aja deh, udah kesempatan kita cinta. Ayo banyakin cinta, tambahin cinta, besarkan rindu kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar untuk terus mencinta, belajar untuk mencari tahu apakah saya sudah menjadi orang yang cinta. Itu semua belajar tentu gak bisa saya uraikan di sini. Tetapi insya Allah dengan ibu yang sering istiqomah hadir taklim, belajar dan terus menerus duduk di maulid Nabi, insya Allah lambat laun ibu faham bagaimana ciri-ciri orang yang betul-betul di hatinya sudah mencintai Nabi. Saya cuman mau satu aja saya kasih tandanya. Siapa yang di hatinya sudah punya cinta sama Nabi, satu tandanya yang bakal keluar, dia bakal basahin mulutnya untuk senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tolak ukurnya gitu aja. Yang paling banyak solawatnya, makin banyak solawatnya, artinya cintanya makin banyak. Tapi siapa yang sedikit solawatnya, ya udah sama dengan cintanya dia segitu adanya. Cintanya dia segitu adanya. Mudah-mudahan Allah tanamin cinta di dalam hati kita terus kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang ngobatin hati kita, dia juga yang melapangkan hati kita, dia juga yang menanamkan kecintaan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana tadi yang sudah dibacakan betapa dalamnya kecintaan seseorang kepada sosok nabinya. Mudah-mudahan Nabi memang betul-betul selalu hidup di dalam hati kita semua. Nabi beserta dengan ajarannya, beserta dengan sunnah-sunnahnya senantiasa hidup di hati kita semua, agar kita semua ya Rabb dilayakkan dan dipantaskan untuk bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilayakkan dipantaskan untuk menginjak surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah jangan hitung banyaknya dosa-dosa kita, jangan hitung banyaknya kesalahan-kesalahan kita, jangan hitung keruhnya kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita ya Allah. Namun hitunglah adanya cinta di dalam hati kita semua ini, cinta yang Engkau lihat ini. Maka ya Allah jadikan dia sebagai wasilah yang mengantarkan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang Engkau lihat ini ya Allah jadikan kami orang-orang yang semakin lagi berubah akhlaknya untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah
cinta yang sedikit ini ya Allah jangan halangi kami untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan kehadiran kami yang duduk di tempat ini semua ya Allah. Di antara kami yang datang dengan membawa dosa-dosanya ya Allah, di antara kami yang datang dengan membawa hajat-hajatnya ya Allah, di antara kami yang datang membawa sakit-sakitnya ya Allah, maka dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, ampunkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, kabulkan semua cita-citanya ya Allah, kabulkan semua harapan-harapannya ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat wasilah Nabi Muhammad yang sakit disembuhkan sakitnya ya Allah, diringankan penderitaannya ya Allah, ditemukan jalan obatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad ya Allah, jika di zaman itu para pendosa begitu mudahnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, maka jangan buat kami yang berjarak jauh dari Nabi Muhammad sulit mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jika para penzina di zaman Nabi begitu mudah mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, maka jangan buat kami yang hidup jauh dari zamannya Nabi terhalang untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika mereka orang-orang yang berbuat dosa di zaman Nabi karena mereka pernah menyembah berhala begitu mudah Kau ampuni ya Allah, maka lihatlah kami yang duduk di sini yang telah lahir sejak awal beriman kepadamu ya Allah, tidak pernah menyekutukanmu ya Allah, maka jangan persulit ampunanmu untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada nama di antara kami yang hadir belum menjadi orang yang berada di surga yang ada Nabi Muhammadnya, maka ya Allah pulangkan kami dari tempat ini, namanya telah Kau catat, namanya telah Kau tulis menjadi orang yang ada di surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang haus akan rahmat-Mu, haus akan kasih sayang-Mu, haus akan ampunan-Mu ya Allah. Namun jangan halangi kami ya Allah untuk mendapatkan tegukan telaga Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangi kami untuk meminum telaga Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangi kami untuk mendapatkan minum telaga dari Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu seluruh apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Kau tutup aib kami ya Allah, Kau tutup kekurangan kami ya Allah, sehingga tiada yang mengetahuinya kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka ya Allah, tutuplah selalu aib kami ya Allah, sampai datang ajal ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami ya Rabb, dengannya pula wafatkan kami ya Rabb, dengannya pula bangkitkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga Ibu